sepenuh hati, tulus dalam mengabdi, berkarya penuh inovasi. Mari bersatu padu, wujudkan Buleleng sehat dan tersenyum. Berkarya penuh inovasi. Mari bersatu padu, wujudkan Buleleng sehat dan tersenyum. Halo Nyamo Buleleng, bertemu kembali dalam acara podcast kesehatan bersama RSUD Kabupaten Buleleng. Semoga Nyamo Buleleng selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah tema yang unik dan menarik sebenarnya, yaitu berkenaan dengan World Sleep Day. Jadi ini jatuh pada tanggal 15 Maret 2024. Dan Nyamo Buleleng pastinya sudah tahu dong, ketika kita sibuk dengan rutinitas, ketika kita sibuk dengan tanggung jawab kita, seringkali loh waktu tidur yang kita korbankan untuk menyelesaikan ini. Nah, kenapa? Karena kita merasa, waktu tidur kita ini kita potong aja deh untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Tapi ingat, ada hal yang diabaikan. Kenapa? Karena tidur ini merupakan bagian integral dari kesehatan kita. Nah, terkait hal ini, podcast kita akan membahas sebuah topik, sleep and your brain. Nah, mungkin heran nih, kok kenapa berhubungan tidur dengan kesehatan otak? Oke, di tengah kita sudah hadir Dr. Lohputu Lia Kamelia SPN Vina. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis saraf yang bertugas di RSUD Kabupaten Buleleng. Dan jangan lupa, podcast kita ini kita siarkan secara live di Facebook dan YouTube RSUD Kabupaten Buleleng serta YouTube Pemkab Buleleng. Jadi yang mau Buleleng, yang mau pingin bertanya, mau pingin berkomentar, silakan ketik di kolom komentar ya. Oke. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita sapa saja beliau. Selamat siang Dr. Lina. Selamat siang Eka, selamat siang Nyamo Buleleng. Oke. Nah, biasanya kita ketemunya di Selasar doh ya. Iya, di Selasar, saling menyapa. Saling menyapa. Nah, kali ini kita undang beliau untuk mengisi podcast kita kali ini. Nah, sebenarnya Dok, pribadi saya juga heran, kenapa sih? Apa sih yang terjadi pada saat kita tidur? Kenapa sampai ada peringatan hari tidur ya? Sampai diperingati segala gitu. Iya, sesuatu yang hampir rutin kita lakukan tanpa berpikir gitu, langsung tidur gitu ya, sampai diperingati. Sepenting apakah tidur ini kan? Artinya seperti itu sekali. Ya Kak. Iya, benar sekali. Ya, jadi ini raising awareness sebenarnya, meningkatkan kepedulian ya terhadap sesuatu yang sebenarnya bagian dari survival, bertahan hidup manusia, tapi yang paling sering dilupakan dan dikorbankan.
Sehingga muncullah berbagai macam gangguan kesehatan yang berhubungan dengan gangguan tidur atau kurangnya waktu tidur seperti itu. Jadi awarenessnya sebenarnya seperti itu. Manusia kadang-kadang lupa bahwa tidur itu penting, bahwa tidur itu sepenting makan, sepenting minum, sepenting menghirup oksigen. Ya, sehingga disampaikan oleh beberapa ahli bahwa tidur adalah salah satu bentuk survival atau pertahanan tubuh, pertahanan manusia untuk bisa kembali bereproduksi dan sebagainya. Jadi tidur memegang peranan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia dan genetik seperti itu. Iya, jadi ini perlu kita garis bawahi ini. Tidur itu penting loh. Jangan disepelekan ya. Nah, terkait tidur juga. Sebenarnya pada saat kita tidur, otak kita bekerja. Nah, ini apa yang terjadi? Makanya dokter tadi bilang tidur nih hal penting loh bagi kehidupan kita. Seperti halnya makan, seperti halnya minum, seperti halnya kita tetap bernapas, menghirup oksigen. Iya. Nah, pada saat tidur, otak kita lagi ngapain ini ya sebenarnya? Oke. Ya, jadi tidur itu adalah suatu hal yang penting ya. Kemudian dan diatur juga oleh fisiologis tubuh kita. Yang salah satu yang mengatur, yang paling penting itulah otak. Kita tahu bahwa kita tidur, kita bangun ya. Itu ada saklarnya di otak. Ya, ada saklarnya. Jadi ada namanya nukleus suprachiasmatik di otak, itu bagian dari hipotalamus. Nah, itu mengatur saklar. Jadi tubuh manusia itu punya yang namanya irama sirkadian. Irama sirkadian itu adalah suatu irama atau ritme menyesuaikan dengan siklus di luar manusia, lingkungan. Siklus gelap dan terang. Nah, badan manusia juga demikian, ada biological clock-nya, mengikuti irama gelap dan terang dari lingkungan seperti itu. Kalau misalnya lingkungan terang, ya biological clock kita aktif. Ya kita dalam keadaan wakefulness. Begitu menurun ya, sinar matahari menurun ke arah gelap malam, maka biological clock kita akan saklar tadi ya meredup ke arah tidur. Ya, jadi kita memang diprogram untuk seperti itu. Kenapa? Ya, kan pasti harus ada penjelasan untuk dari secara ilmiah. Tubuh tidak mungkin bekerja terus. Tubuh ada fase anabolik, ada fase katabolik, ada membangun, ada menghancurkan. Ya, pada saat kita beraktivitas menggunakan semua sel dalam tubuh, tentunya ada fase-fase di mana harus diistirahatkan. Ya, semua makhluk hidup, dari makhluk hidup sel 1 itu ada pengaturan seperti itu. Jadi tidur, pada saat tidur fase anabolik ya, dikembalikan, di recharge lagi energi-energi untuk membangun di semua sel-sel tubuh kita seperti itu. Iya, berarti ini otak tetap bekerja simpelnya. Ya, jadi termasuk sel otak sebenarnya pada saat tidur ya tidak dalam kondisi tidak ada atau shutdown otak pada tidur. Jadi otak bekerja dengan dibuktikan ada penelitian zaman dahulu kala yang membuktikan bahwa otak tersebut selalu bekerja dengan ada alat yang digunakan untuk mengukur. Jadi ada sleep stage namanya. Ya, tidur stadium 1, tidur stadium 2, stadium 3 dan stadium 4 yang disebut dengan stadium non REM. Nah, itu otak selalu dalam keadaan aktif. Namun aktifnya seperti apa berbeda pada saat wakefulness atau saat kita terjaga. Seperti itu. Oke, berarti ini juga tidur otak itu ada stadiumnya juga. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita juga bicara tentang tidur, pastinya Nyamuk Buleleng juga akan bertanya, sebenarnya tidur berkualitas itu seperti apa? Kayak tadi, kalau mungkin suasananya terang, kita nih kayaknya enggak pingin tidur atau mungkin hilang nih kepingin tidurnya. Dan kalau kita juga bicara tidur berkualitas, pasti ada durasi rata-rata tidur kita. Bukan asal tidur kan, Dok ya? Benar-benar. Oke, jadi tidur berkualitas itu seperti apa, Dok ya? Iya, jadi kalau kita bilang kualitas tidur saya baik atau enggak, nah itu ada parameternya pasti untuk menilai ya.
Satu, pertama, onset pada saat kita mau masuk tidur itu harus bagus atau tidak, ya. Cepat atau tidak kita masuk ke kondisi tidur. Dari keadaan terjaga sampai kita benar-benar tertidur itu ada durasi, ya. Ada ring waktunya. Ya, ada range waktunya. Oke. Kalau semakin lama gitu di atas tempat tidur udah berjam-jam tidak juga masuk ke kondisi tidur, nah itu semakin buruk, ya. Sleep latensi namanya, seperti itu. Kemudian ada sleep stage-nya tadi, itu Ya. juga dilihat apakah seseorang masuk di kondisi hanya tidur stadium 1 atau stadium 2 habis itu bangun lagi. Nah, itu tentunya tidak bagus. Jadi seseorang dengan kualitas tidur yang baik tentunya dia sudah mengalami tidur dengan yang baik, ya, pada stadium 1, 2 dan 3, ya, dengan cukup nyenyak. Oke. Jadi dan itu stadium-stadium tidur ini berulang-ulang berkali-kali dalam satu siklus tidur dalam satu malam, gitu. Yang ketiga juga kita harus melihat kualitas tidur itu pada saat kondisi sudah bangun, pada saat baru bangun tidur, refreshing enggak, segar enggak, seperti itu. Jadi itu memang penting untuk diketahui. Jadi tidak bisa hanya kita melihat sebatas durasi saja. Oke. Ada orang durasi tidurnya cukup, tapi baru bangun tidur enggak ada refreshing, berarti ada sesuatu yang salah pada saat tidurnya. Iya. Ada yang cuman tidur mungkin hanya beberapa jam atau beberapa menit sempat tidur gitu, tetapi dia bangun dengan segar, itu Tidur ada juga. berkualitas. Ya, berkualitas tanda kutip bisa Oke. dibilang seperti itu. Jadi secara durasi sebenarnya kita memang butuh waktu tidur yang berbeda-beda secara umur, ya. Oke. Kalau misalnya anak-anak dan usia sekolah mungkin akan tidur jauh lebih lama karena ya anabolik akan lebih panjang pada saat umur muda seperti itu, ya. Jadi mungkin akan perlu 10 sampai 12 jam bahkan. Anak-anak semakin usia kita bertambah, semakin remaja, dewasa, kebutuhan untuk tidur menjadi semakin berkurang. Sehingga pada umur dewasa muda disampaikan bahwa 7,5 jam adalah suatu durasi yang tidur. sangat ideal. Seseorang Oke. dewasa itu untuk memaintain kesehatannya, seperti itu. Oke. Ini menarik ini sebenarnya. Berarti banyak sekarang kaum usia Iya, lanjut kan kadang usia agak lanjut. berpengaruh. Benar. Tidak bisa tidur, Pak. Iya, betul sekali. Mungkin karena Iya. durasi tidurnya yang Iya. berbeda-beda tergantung Mhm. usia. Nah, dan juga dapat ditarik bahwa indikator sederhana dalam tanda kutip tidur berkualitas itu bangun pagi itu kita seger. Salah satu, Iya. salah satunya itu, Kak. Oke. Betul. Menyinggung tadi tentang deep sleep. Misalnya terbangun pada saat tidur kita sudah ngantuk tidur nih. Habis tidur kebangun. Iya, Nah, iya, susah iya. lagi untuk tidur. Benar. Ya. Ada nggak teknik untuk mengatasi hal seperti ini, Dok, ya? Ya, sebenarnya jangan cemas itu saja. Orang kan panik dan cemas kalau saya udah nggak bisa tidur nih, saya mau tidur segera, ya justru akan terjaga sampai pagi itu. Kalau seperti itu, karena bagaimana kita bisa membuat badan kita rileks kalau keinginan besar kita mau tidur terus, padahal badan memang belum waktunya untuk itu. tidur ya. Jadi sebenarnya go with the flow dengan badan gitu ya. Kalau mau Go with the flow, ya ya, benar-benar. kalau mau tidur ya tidur. Kalau belum mau tidur ya jangan dipaksakan. Ya. Tadi Eka sempat sampaikan bahwa udah jatuh ke kondisi deep sleep, suatu ketika kita bangun karena mungkin ke kamar mandi, ke Ya. toilet seperti jam 3 subuh seperti itu. Kemudian habis itu tidak bisa tidur lagi. Itu jangan dikhawatirkan, itu dulu nomor 1 Oke. poin yang harus dipegang. Yang kedua, ada memang orang yang chronotype-nya seperti itu. Ada orang yang tengah malam ya dia bangun, ya habis itu tidak bisa tidur lagi. Kemudian dia tertidurnya itu lebih cepat dari Iya, kita. benar. Kalau kita mungkin jam 10 malam sudah tidur, orang dengan chronotype yang berbeda, ada yang tidur mungkin jam 7 sore sudah tidur, dan kecukupan waktu tidurnya sudah cukup dan masuk ke kondisi deep sleep juga sudah. Oke. Jadi apa yang diharapkan lagi, karena ini sebenarnya sudah Benar. individu tersebut saja yang belum mengerti bahwa chronotype-nya itu seperti itu. Oke. Ini memang yang seperti Bu Dokter bilang tadi, saya memang punya keluarga. Iya. Beliau jam 6 sudah selesai mandi, makan dan lain sebagainya. Jam 7 sudah masuk kamar tidur. Ya, ada Tapi yang dia bangunnya seperti jam itu. 2 pagi. Benar, Kak. Coba dihitung. Padahal itu sudah cukup, dan nanti akan datang dengan keluhan saya tidak bisa tidur karena dianggapnya beliau Iya. kurang, padahal belum tentu ya. benar Oke. seperti itu. Dan semakin tua
saya sampaikan tadi nukleus suprachiasmatik itu Hmm. ada sel-sel. Jadi itu akan semakin berkurang dia Kak, sehingga kebutuhan tidur pada orang tua tentunya akan semakin sedikit. Sedikit. itu Orang yang tua dilakukan, ya. mungkin 5 jam, Hmm. 4 jam sampai 5 jam itu sudah cukup bagi mereka Mereka. gitu ya, dan itu sebenarnya bukanlah kurang tidur kalau memang tidur yang dijaga, di maintain setiap malam itu berkualitas. Itu Iya, tidak benar apa-apa. sekali. Jadi tidur berkualitas perlu juga kita jaga, dan Iya. juga tadi istilahnya kita mengatasi deep sleep tadi ya. Jangan khawatir dulu nyamuk beleleng, kita Iya. harus rileks. Justru harus rileks. Keinginan untuk tidur bertambah besar, Heeh. kepanikan dan kecemasan akan bertambah besar. Badan justru tidak rileks dan tidak akan bisa tidur, itu bisa dijamin begitu. Kalau istilah bahayanya selisuh mungkin ya. Mungkin ya selisuh ya. Jadi Itu. dia terbangun tiba-tiba jadi enggak susah tidur lagi, bolak-balik kiri kanan nggak bisa tidur lagi. Oke. Nah, tidur berkualitas tentu rata-rata kita orang dewasa maupun dari masa anak-anak ada namanya tidur ideal Dok di malam hari. Nah, Iya, iya. kalau kita bicara tidur ideal agar tidur kita berkualitas tentunya kalau kita pakai jam Dok ya. Kira-kira jam berapa ini Dok? Kalau dewasa seperti kita, 7,5 jam adalah paling ideal. Jadi 7 sampai 9 jam itu dianggap beberapa ahli ideal, tetapi yang memang terbukti dari penelitian itu 7,5 jam dan sangat ideal Oke. Seperti itu. 7,5 jam berarti durasinya. waktunya ya. Oke. Oke. Nah, untuk tidur ideal. Nah, tentu untuk tidur ideal kita akan istilahnya mengharapkan tidur malam kita biar berkualitas. Jadi Ya. bangun pagi biar seger, bangun pagi enak, tidak bangun pagi itu lemes. Padahal tidur Ya, kita ya, udah ya. banyak. Nah, Aha. kira-kira ada tips sederhana nggak Dok Ya, untuk ya. meningkatkan kualitas tidur kita? Kualitas Ya. tidur, ya gitu. Kompleks sebenarnya. Ya, kompleks. Kak. Iya, tidur itu sesuatu yang nampaknya kayak tidak penting, tidak perlu dipikirkan apa, tapi begitu terganggu menjadi sumber permasalahan. Ya, jadi kalau tips bagaimana menjaga kualitas tidur yang baik, jadi saya kasih catatan akan sulit bagi orang yang kerja shift, tentunya perawat yang jaga Iya, malam, Benar ya kan? sekali. Itu ini tidak berlaku untuk orang-orang yang kerja shift yang Shift, sayang ya. sekali ya. Tapi secara umum kita memaintain suatu tidur yang berkualitas agar refresh pada saat pagi hari adalah pertama harus selalu tidur di jam yang sama, berusaha konsisten pada Oke. jam yang sama, itu udah catatan, udah pasti ya. Mhm. Misalnya mengenali tubuh kita, jam berapa kita sudah mulai lelah dan memang sudah mengantuk di malam hari, barulah masuk ke kamar tidur ya, mulai tidur. Berarti Jangan istilah- dari awal Dia- ya. belum mengantuk sudah belum kamar apa-apa tidur ya? sudah di dalam kamar main HP. Nah, itu yang seperti ini akan tendensi mengalami insomnia besar sekali. Kurangi Blu-ray efek Blu-ray ya efek di dari gadget Oke. ya. Pada saat kita mau ini paling enggak 2 jam atau sejam sebelum itu singkirkan, jauhkan. Itu sangat mengganggu dan itu memang menyebabkan otak kita akan lebih aktif lagi sehingga tidak bisa rileks. Ya, Iya. kurangi bermain. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang 2 jam sebelumnya itu memang lebih memakan banyak energi. Olahraga baik ya. Bisa. 2 jam sebelum tidur Oke. ya, itu cukup baik ya. Mhm. Jalan misalnya itu baik sekali. Kemudian kurangi konsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein. Kafein. Kopi, saya penggemar kopi. Kalau Bukan berarti tidak boleh kan Dok? bukan berarti tidak boleh. Benar, Dikurangi. Jadi ada baiknya dari pukul 2 sore itu kita sudah mengurangi konsumsi teh atau kopi atau semua makanan yang mengandung kafein, karena itu akan berdampak ya pada proses tidur kita nantinya. Kemudian harus mengenali juga menu-menu makanan apa yang kita makan sebelum tidur. Jadi makanan juga berperan penting. Sangat betul. Oke. Jadi Kak harus perhatikan ya sebelum, paling tidak 2 jam atau 3 jam sebelum tidur. Yang terbiasa dinner, yang terbiasa makan malam, harus tidak makan karbohidrat tentu saja sebelum tidur. Benar. Gula harus tidak boleh dikonsumsi, yang mengandung gula sebelum tidur tidak baik ya. Saran saya makan yang tinggi triptofan. Kalau misalnya Oke. cari makanan-makanan yang tinggi triptofan itu sangat baik untuk merangsang melatonin. Melatonin itu hormon tidur
Oh. yang dihasilkan oleh badan pineal dalam biar tubuh biar lebih lebih relax bagus tidur ya. Jadi merangsang kita tidur lebih nyaman dan lebih cepat. Ya, melatonin itu harus dalam kondisi yang cukup dalam tubuh. Oh. Seperti itu. Oke. Wah, ini padahal kita bahas tidur loh. Tapi kaitannya kemana-mana. Ya, Nah, banyak sekali. Oke, nah berhubung ini Dok, kita kan live di 3 platform di sini, ada akun YouTube sama Facebook RSUD sama akun YouTube PMK Buleleng. Nah, Iya. ini respon dari Nyamuk Buleleng lumayan lumayan banyak nih. Lumayan, Nah, lumayan. mungkin sekarang kita minta klarifikasinya Dok ya. Ya. Oke, izin bertanya, kalau ideal durasi tidur malam sama durasi tidur siang itu idealnya berapa jam? Sama kadang kan kita kalau kerja mungkin agak sibuk tidur dalam posisi duduk, mungkin sekian menit, apakah itu bagus atau gimana Dok? Ya. Silakan. Ya. Jadi kalau ini bilang durasi tidur yang dimaksudkan harusnya tidur malam ya. Harus Kita tidur malam, ya. badan saya bilang tadi ada irama sirkadian. Jadi di malam ya kita tidur. Itu yang 7,5 jam tadi saya Iya, bilang benar. idealnya. Terus siang Dok berapa durasi? Tidak ada durasi tidur siang. Beda durasi. Jadi tidur siang atau napping itu Napping, ya. hanya diperlukan pada kondisi-kondisi memang tubuh kita memang perlu istirahat pada saat siang hari. Kemungkinan pekerjaan terlalu Over. tinggi, ya Oke. memerlukan kita kelelahan ya seperti itu, atau kita sleep deprivation, kekurangan tidur sudah beberapa hari sehingga pada siang hari itu kita balas dengan hutang tidur tersebut dibalas pada Capeknya saat luar biasa Ya. tidur dalam posisi itu ya. pada saat siang hari Kak. Jadi Oke. tidak ada anjuran untuk kita berjam-jam tidur siang, tidak. Oke. Jadi napping itu istilahnya hanya beberapa menit ya, mungkin sekitar 9 menit, 10 menit, tetapi dilakukan dengan itu tadi nyenyak gitu ya, di situasi yang tenang, itu sudah bisa memulihkan kesegaran. Oke. Malah semakin lama waktu kita untuk tidur siang, mungkin sampai 1 jam itu tidak Bikin- akan dapat oke. refreshing daripada tidur itu, tidak dapat. Oke, karena saya pribadi juga pernah tidur mungkin perjalanan mobile ke Denpasar, saking minta capeknya standarin motor, diam pinggir jalan cuma 10 menit. Habis itu Betul. segar kembali. Segar kembali. Ah. Ya, saya anjurkan juga bagi pengendara lakukan istirahat seperti itu sangat baik, misalnya Hmm. di rest area atau Iya. apa ya, untuk menghindari terjadinya microsleep. Ya, Oke, microsleep microsleep itu adalah kondisi di mana kita tiba-tiba tertidur tanpa sengaja saat misalnya kondisi-kondisi yang paling sering itu saat bawa kendaraan lama, kemudian menjalankan mesin apa misalnya. Pada kondisi kita kurang tidur malam, maka mengancam sekali ini microsleep bisa terjadi pada Microsleep. siang hari. Sering kecelakaan. Iya. Ya. Ini mungkin penyebab salah satu insiden. Benar sekali, banyaknya insiden ya. kecelakaan itu banyak karena orang mengalami microsleep. Serius gitu pada Ah, saat pada saat membawa kendaraan itu memicu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Iya, silakan. Ini juga masuk lagi pertanyaan, izin bertanya Bu Dokter. Seringkali, pada saat kita tidur, kita seperti kaget. Kalau istilah Balinya kekencangan. Apakah ada hubungannya nih ya dengan saraf kita atau gimana Dok? Oh iya, itu pertanyaan menarik ya. Kalau itu cuma terjadi 1-2 kali itu wajar. Wajar ya? Oke, Memang jadi jangan ada khawatir ya. refleks saja itu Refleks itu ini. karena masuk ke stadium tidur yang saya sampaikan tadi. Ya, kita masuk mulai stadium tidur 3, tidur dalam itu, atau ke tidur non REM, itu masih tidur stadium 3. Kemudian masuk ke stadium tidur 4, REM, yang matanya bolak-balik. Kadang-kadang mau masuk di antara kedua stadium tadi, perubahan stadium itu ada Itu yang- gerakan-gerakan tertentu. Oh, Memang oke. begitu. Tubuh Wajar berarti, memang Dok, ya? wajar melakukan. Oke. Kecuali itu terjadi berulang-ulang, sering, ya. Oke. Nah, itu tidak wajar tentunya. Itu ada hal-hal lain atau penyakit-penyakit gangguan otak lain yang harus kita waspadai. Oh, Itu berarti beda. kalau dengan kejadiannya berulang, Iya. berarti kita perlu cross check lebih lanjut. Iya, berulang dan detail. sering-sering sekali. Kalau Oh. 1-2 kali timbul pada malam, itu tidak masalah. Oke, terima kasih. Nah, lanjut lagi. Nah, ini lagi Dok terkait dengan sleep paralysis. Paralysis, ya. Oke. Sebenarnya ini apa sih yang menyebabkan Dok ya? Benarkah? Menurut cerita konon ketindihan makhluk gaul.
Ini masalah sleep ini memang unik ya. Unik ya, benar. Banyak sekali. Saya punya pasien itu sleepwalking. Jadi dia ditungguin oleh keluarganya karena pada saat tidur dia berjalan keluar rumah, ya, bawa motor dan sebagainya. Pada saat itu bahaya. Sleepwalking itu banyak. Kemudian ada yang kedua fenomena sleep paralysis ya. Jadi serasa bangun tetapi badannya seperti tidak bertenaga. Seperti mau teriak ya, tapi tidak bisa. Ya, jadi itu fenomena yang biasa saja sebenarnya dalam masalah tidur ini gitu ya. Sleep paralysis itu akan kadang dialami karena pada saat itu mungkin memasuki mimpi ya, masuk tidur REM ya. Jadi memang di mana semua otot, tonus otot kita tuh sudah tidak berfungsi. Memang secara fisiologis memang begitu. Begitu masuk di stadium 4 itu yang tidur REM ya, semua tonus otot udah nggak ada. Masuk fase mimpi. Mungkin mimpinya seram, ada genderuwo dan sebagainya. Bisa jadi kan. Seakan terjaga seperti itu. Seperti itu bisa. Bisa ya. Oke. Nah, kalau dengan gaya tidur, kebiasaan gaya tidur, Dok. Karena kan banyak saya yakin yang mau beleleng, saya terbiasa tidur tengkurap nih. Saya biasa tidur miring nih, atau dengan tidur berpelukan misalnya suami istri. Nah, ada nggak kebiasaan ini yang mana yang sehat gitu mungkin gitu kan? Berkaitan dengan kualitas tidur kita, karena terbiasa dia dengan tidur tidur seperti itu. Ya, jadi kalau dari beberapa artikel atau jurnal yang saya baca yang terkait dengan tidur ini, jadi begini, kita memahami anatomi tubuh kita dulu ya. Seseorang dengan ukuran leher yang pendek, badan overweight misalnya ke arah obesitas, nah akan cenderung mengalami lidah jatuh ke belakang pada saat tidur, ya. Itu akan menimbulkan mendengkur, ngorok, dan di sela-sela ngorok kadang-kadang kehilangan pernapasan, sleep apnea. Ya, itu yang disebut dengan obstructive sleep apnea. Ini rekan-rekan dari dokter spesialis paru yang membahas ini. Ya, jadi ini adalah salah satu faktor risiko seseorang mengalami stroke. Jadi kesehatan otak salah lagi. Satu faktor risiko. Salah satu, iya. Jadi kita harus pahami dulu, kita punya anatomi badan kita seperti apa. Sudah tahu misal kita berleher pendek, sudah tahu kita overweight misalnya atau obesitas, ya jangan memilih tidur yang tidak nyaman pakai bantal dilipat-lipat. Ya, pernah lihat mungkin kebiasaan ditaruh di leher sehingga ketekuk. Nah, itu tidak disarankan seperti itu. Tidur dengan bantal tidak terlalu tinggi. Kalau memang tidak ada masalah jantung ya, kan memang tidak disarankan untuk terlalu tinggi. 30 derajat cukup ya. Pilih bantalnya itu yang tidak terlalu kempes, yang cukup ya nyaman juga, yang keras, tidak seperti yang bantal zaman sekarang itu banyak yang mengikuti bentuk ini ya, tidak bisa menyangga dengan baik. Jadi posisi leher kita tuh jadi pada saat bangun otomatis akan terjadi kekakuan pada otot-otot leher. Ya, sehingga tidak nyaman ya, nyeri leher seperti itu. Terus kalau tengkurap bagus enggak, Dok? Ya, secara anatomi sulit juga bilang tidur tengkurap atau kebiasaan tidur tengkurap itu bagus, karena tentunya akan berpengaruh pada kondisi otot leher. Jadi boleh dibilang nyamuk beleleng kenali dulu tubuhnya itu seperti apa. Ya, dilihat ada kebiasaan-kebiasaan yang nyaman tetapi berefek buruk di kemudian hari, ya jangan dilakukan. Ya. Jadi diingat ya, kita kenali dulu nih anatomi tubuh kita ini seperti apa, biar tidur kita juga berkualitas. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan mimpi buruk, nah bagaimana, Dok? Apakah ada ini dengan kita bermimpi, tadi juga dokter sempat nyinggung mimpi yang bagus, apakah ini juga bisa menentukan kualitas tidur kita? Kualitas tidur kan saya bilang tadi banyak ya parameternya untuk kita menilai, tetapi pada suatu kondisi di mana seseorang mengalami mimpi buruk yang menyebabkan dia terbangun di malam hari dengan kepanikan dan ketakutan, tentunya akan mengganggu durasi tidur dan kemudian akan sulit masuk ke melanjutkan tidur karena ketakutan dan sebagainya. Ini banyak terjadi hal seperti ini. Mimpi itu kan sebenarnya pengalaman ya, refleksi dari pengalaman sehari-hari, refleksi dari pengalaman indera kita, mata, sentuhan, seperti itu Kak. Jadi itu refleksi
Jadi apa yang kita alami sehari-hari itu yang kita impikan. Ada Kepikiran mungkin ya. ya, ada dasar-dasar psikologisnya Ah, ah. kenapa kecemasan kita, keseharian kita cemas atau keseharian kita tidak bahagia atau merasa depresi direfleksikan dalam mimpi, ke arah mimpi buruk dan sebagainya, itu ada dasar psikologisnya. Oke, Ya. berarti sebenarnya banyak hal yang harus kita perhatikan ya, Ya, kalau benar untuk sekali. menentukan kualitas tidur tadi. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa ini? Kopi. Oh ya, tadi sudah bahas. iya. Jadi bukannya tidak boleh ya. Jadi batasi ataupun kurangi dan jangan juga berdekatan dengan waktu Iya. tidur. Ya, oke. Yang selanjutnya, apakah izin bertanya dok, bagaimana dengan keadaan perut kenyang baru bisa tidur lelap? Ini kebiasaan kayaknya. Kebiasaan ini ya. Kalau enggak makan enggak bisa tidur. Ya, Apakah ini juga dapat menentukan tidur berkualitas? Kembali Ya, kita kalau pokok bahasanya tidur berkualitas. kebiasaan memang makan sebelum jam tidur, nah itu kebiasaannya saya bilang ya kurang bagus juga, karena harus ada jeda waktu di mana tubuh kita bisa mengelola makanan yang masuk. Apalagi kalau berat ya, makanan-makanan berat itu kan perlu lebih dikelola dengan lebih Iya, lebih proses ya metabolismenya detail lebih dan lama. lebih berat lagi oleh tubuh. Beri waktu. Makanya kalau biasakan untuk membebaskan diri dari keinginan makan dan snack sebelum tidur itu. Berarti ini Minimal 2 jam itu. berarti kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan Berarti harus tidak ada hubungannya ya, nyamuk beleleng. dilatih Jadi, ya. Badan kita bahkan dari zaman kita masih mungkin bukan manusia Homo sapiens seperti kita saat ini, memang sudah ditrain untuk melakukan puasa. Iya. Orang tidak makan sepanjang waktu, orang tidak makan terus-terusan seperti hampir mau tidur kita makan juga, tidak seperti itu. Badan manusia ditrain untuk berpuasa, fasting, Oke. dan fasting itu sangat baik untuk menimbulkan growth hormone. Growth hormone di mana sangat penting untuk perbaikan di seluruh tubuh, sel-sel kita, seluruh tubuh, sel otak apalagi sangat diperlukan untuk itu. Kita akan Iya. bahas nanti itu banyak. Oke, berarti ini udah ada clue-nya. Kayaknya nanti kalau kita bahas tidur, kita tunggu sesi berikutnya Iya. ya, biar lebih detail ya. Oke dok, selanjutnya mengenai proper tidur siang tadi sudah dibahas. Bagaimana sebenarnya dok cara kita mengelola stres atau kecemasan yang mungkin ini mempengaruhi kualitas tidur kita? Ya, seperti yang saya bilang tadi, stres, kecemasan, kepanikan itu adalah suatu masalah-masalah psikologis yang memang sangat relate dengan gangguan tidur, ya, gangguan makan, ya kak ya. Jadi berbagai jenis permasalahan yang tidak diselesaikan itu pasti akan berimbas pada kondisi psikologis seseorang, dan tidur adalah salah satunya. Patut diingat gitu ya, kalau kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, badan kita sedang tidak baik-baik saja, itu tidur juga pasti akan terganggu. Kita kenali dulu masalah tersebut, kita note ya, biasakan mencari jalan keluar secepat mungkin, Mencari solusinya. mencari solusi secepat mungkin, dan menyadari bahwa permasalahan yang disimpan dalam jangka waktu lama dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu lama itu akan berimbas buruk pada kesehatan otak apalagi itu. Manajemen stres yang baik kalau secara teori ya tentunya Eka sudah tahu sendiri. Secara teori mindfulness misalnya harus mengelola emosi ya, manajemen kemarahan seperti itu, ikut yoga ya. Tapi sebenarnya ada yang saya ingin sampaikan sangat simpel sebenarnya. Jika kita terjerumus ke dalam suatu permasalahan yang rumit yang menyebabkan psikologis kita terganggu, kadang-kadang kita biarkan saja Kak. Mengalir Let saja. it flow Kak. Oke. Memang seperti itu. Ya, kadang-kadang kita berupaya dengan lebih berat, Ekstra. lebih ekstra, itu tidak menyelesaikan apa-apa. Justru dapat Justru mempengaruhi. iya, biarkan badan kita berjalan begitu saja, artinya bukan membiarkan permasalahan, artinya biarkan, beri waktu badan kita, cintai badan kita, berikan dia kesempatan, malah justru beri waktu untuk tidur. Setelah tidur
ada terjadi perbaikan metabolisme, anabolik ingat tadi Iya. di sana terjadi perbaikan, refreshing mental dan otak kita, clue-nya akan besok pagi mungkin Iya. dapat. Jadi Gitu. restart dan fokus Betul. jadinya Ya, untuk jangan besoknya. dipaksa Jangan untuk dipaksa menyelesaikan, untuk- biarkan dari flow saja. Oke, mungkin ini dah istilahnya salah satu kasus ataupun banyak nama buleleng yang kualitas tidurnya jadi tidak teratur, Dok. Ya, Nah, benar. cuma sekarang kan ada sedikit pertanyaan sebenarnya. Saya tidak bisa tidur saya tidak teratur. Apakah aman bila kita memakai obat tidur? Obat tidur. Iya. Bagus. Ya, ini pertanyaannya benar-benar, dan ini dialami oleh banyak sekali pasien WNA yang Iya. mungkin sempat berkomunikasi dengan saya. Kenapa rata-rata pasien-pasien tersebut punya pil tidur? Iya, benar sekali. Ya, karena sedikit-sedikit ya menggantungkan permasalahan atau sleep hygiene ini ke obat. Obat tadi. Dan kita tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memperbaiki tidur. Sebenarnya obat-obat tidak membantu secara kontinu, tidak seterusnya. Tetapi sebenarnya obat-obat itu, apapun bentuk obat diresepkan oleh dokter atau tidak, akan menyebabkan seseorang menjadi ya secara psikis ketergantungan dengan Oke. itu. Kalau tidak minum itu jadi Kayaknya rasa ada yang kurang ya. ya, ada Maksud yang dia. padahal sebenarnya obat itu tidak adiktif, tapi karena badan ini sudah terbiasa, kebiasaan tadi terbentuk. Jadi kalau tidak minum alprazolam misalnya, seperti tidak minum klobasam, tidak mau tidur. Sebenarnya tidak begitu. Ya. Oke, tapi Orang-orang dengan yang mengkonsumsi, yang saya bilang yang mengkonsumsi secara rutin obat-obatan, seringkali tidak punya kepercayaan diri bahwa dirinya akan bisa tidur tanpa obat-obat itu. Seringkali seperti itu. tentu dapat saya garis bawahi di sini bahwa boleh sebenarnya pakai obat tidur, tapi Ya, perhatikan perlu harus, kita iya, konsul kapan harus dulu, berhenti, kapan harus berhenti. dosisnya itu harus Iya. diturunkan oleh dokternya, kapan harus memahami bahwa badan itu adalah self healing, Iya, termasuk dalam benar. memperbaiki pola tidur sendiri. Kadang kita melupakan ini, Dok. Iya, Self healingnya, Dok. memang betul. Oke, nah lanjut dah pertanyaan di platformnya. Izin bertanya dokter terkait sleep terror. Nah ini sleep terror, apalagi nih ya? Oh, Apakah iya, iya. kenapa ini sampai terjadi? Apakah memang karena ada problem di saraf tadi otak atau bagaimana? Ya, kalau saya tidak salah baca ini ya, sleep terror ini sering pada anak-anak ya, Oke. nightmare biasa, mimpi buruk pada anak-anak itu menimbulkan semacam kegelisahan untuk mau tidur lagi gitu. Pernah nggak nonton film lama, film barat lama itu yang Freddy apa gitu, Iya. ada setiap dia tidur ada muncul makhluk. Nah itu diambilnya dari sana, jadi Oke. seperti itu. Jadi dibikinkan film seperti itu. Sebenarnya itu gangguan tidur pada anak-anak yang menyebabkan anak-anak menjadi tidurnya kurang berkualitas, dan kadang takut untuk tidur berpisah dengan orang tua. Ya, itu salah satu bentuk gangguan tidur pada anak seperti itu. Berarti ini juga salah satu penyebab adanya tidur yang tidak berkualitas karena Ya. ada sleep terror tadi. Ya. Iya. Kadang-kadang anak-anak kan belum bisa menilai realitas benar atau tidak. Iya. Itu cuma mimpi. Nah, edukasi-edukasi yang seperti itu yang mesti diberikan oleh orang tua atau orang terdekat atau walinya, bahwa semuanya akan baik-baik saja begitu. Oke, jadi Harus perlu seperti itu. penekanan dari Iya. orang tua Iya. si anak untuk Iya. meyakinkan bahwa let it flow, Ya, ngalir aja. karena kalau tidak Benar. tidur gara-gara sleep terror karena nightmare yang berulang-ulang, anak-anak jatuh ke kondisi sleep deprivation yang mempengaruhi, membuat masalah ke seluruh. Atensi kurang. Oke. Saya ingin bahas. Jadi setiap kita kekurangan tidur ya berhari-hari atau 1 hari, dua hari berturut-turut tidak tidur, secara akut kita akan mengalami masalah atensi. Jadi otak kita itu Konsentrasi sudah ya. tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Oke. Kemudian hormon kortisol akan meningkat sehingga angry. Kita akan cepat marah, irritable, ya, Satunya. irritable, sangat sensi, sangat sering terjadi permasalahan karena orang kurang tidur secara akut. Secara kronis gimana? Apalagi kalau anak-anak yang kurang tidur.
cepat pikun ya jelas pasti ya. Jangan-jangan ini salah Secara- satu penyebab bukan Benar. pikun. Jadi kognitif kita terganggu Kak. Kemampuan kognitif kita menilai realitas itu terganggu kalau pada kondisi gangguan tidur yang bersifat kronis. Oke, Ya. Jadi ini juga hati-hati berarti ya. Iya. Karena penyebabnya ataupun menyebabkan di masa depan akan terjadi gangguan tadi. Benar. Ya. Belum lagi yang menarik Kak, seseorang dengan sleep deprivation suka begadang mempengaruhi apa? Insulin, ya, resistensi insulin. Jadi orang yang mau diet, mau menurunkan berat badan, harus dia nge-treat dulu ini. Tidurnya harus baik, harus maintain tidur yang bagus. Kalau tidak, usaha-usaha untuk menurunkan berat badan seringkali gagal. Dicatat yang mau beleleng ya. Ya. Bagi yang mau menurunkan berat badan, waktu tidur kita harus atur ya. Harus. Jangan sembarangan waktu Betul. tidurnya. Oke, lanjut pertanyaan di media sosial dokter. Tips agar lansia yang kebanyakan susah tidur, biar dia jadi rileks ataupun lebih Relax. mudah untuk tidur dokter. Iya, ini ingin saya edukasi. Pertama, pahami bahwa lansia usia sekitar 60 ke atas gitu, memang sudah kebutuhan waktu tidurnya itu memang sudah lebih sedikit daripada waktu usia muda. Semakin kita lansia, semakin sedikit kebutuhan kita untuk tidur. Kalau usia kita mungkin 7,5 jam, kalau lansia mungkin hanya perlu 5 jam, 5 4 jam, tetapi jaga kualitasnya agar baik, agar nyenyak. Itu saja. Kalau terbangun di tengah malam atau subuh jam 2, jam 3 bangun, ya biarkan saja, tidak apa-apa. Jangan dianggap ini suatu permasalahan sehingga bersemangat ya, bagaimana caranya tidur, itu menyebabkan stres ya, Oke. keinginan-keinginan besar untuk malah tidak akan bisa tidur. Seperti itu. Jadi biarkan saja, karena kebutuhan tidur sebenarnya bisa dihitung dengan durasi tidur yang sudah cukup atau tidak Udah pada cukup, lansia. tidak. Bangun pagi enak atau segar Iya. atau gimana? Itu. Itu bisa menjadi salah satu ukuran ya. Oke, dokter. Nyambung tadi saya terpikir tentang mendengkur dok ya. Iya, Mungkin iya, kita iya. flashback lagi sedikit. Iya. Dengan berat badan yang obes, mungkin pada saat tidur posisi tidur yang kurang bagus, mungkin lidah agak tertarik ke Iya, belakang jatuh yang ke belakang, menyebabkan tidur itu mendengkur, Hmm. ngerok istilahnya ya. Iya. Bukan ngerok nyanyi ya, nyambung leleng ya. Oke. Sebenarnya dengan pola tidur yang mendengkur karena entah posisi ataupun berat badan obes dalam jangka waktu yang lama, Ya. apakah berbahaya dok? Sangat, itu yang saya bilang tadi, kalau kita mendengkur ya, dan itu menjadi kebiasaan ya, itu sebagai faktor-faktor penyebab penyakit yang lebih parah gitu ya. Jadi tidur mendengkur, lidah jatuh ke belakang, oksigenasi tentu saja tidak baik ya. Oke. Jadi dia akan masuk ke kondisi kadang-kadang apnu yang muncul itu obstructive sleep apnea Oke. namanya. Nah, ini ada suatu penelitian yang menyampaikan bahwa obstructive sleep apnea adalah suatu faktor risiko independen terjadi stroke. Oh. Ya, bisa stroke larinya, bisa ke gangguan. Tadi saya bilang apa? Resistensi Iya, insulin benar. ya, memperparah permasalahan pengelolaan glukose dalam tubuh. Itu sangat bisa terjadi. Berarti pada saat posisi kita mendengkur bisa Ya. mungkin istilahnya kita bangunkan, Jadi, kita perbaiki posisi tidur. treatmentnya sebenarnya berbagai macam Kak, tergantung berat atau ringannya obstruktif Oke. sleep apnea itu. Jadi kalau di negara luar kadang-kadang kondisi OSA ini obstructive sleep apnea itu orang memakai CPAP, tidur dengan CPAP, Oke. mencegah lidah tersebut jatuh ke belakang dan menjamin oksigenasi agar tidak terjadi apnea-apnea yang terjadi berulang pada saat tidur. Tapi di Indonesia itu kadang-kadang bukan kadang-kadang pasien tidak ada mau pakai CPAP. Itu alat, tahu kan ya, masuk ke dalam mulut, ada alatnya seperti kayak belalai begitu. Jadi saya ada beberapa pasien yang pakai CPAP. Belum ya. terbiasa kayaknya. Iya. Dan belum biasa juga. Ngomongin sleep juga kan masih belum. Benar ini sekali. juga. Padahal Iya. kita hanya membahas tentang tidur, Iya. tapi tidak berasa sudah sampai 50 menit loh Benar. dokter. Oke, di akhir podcast tentu ada closing statement dulu dokter dari dokter terkait dengan tema ataupun topik kita tentang sleep and your brain, karena saya yakin kaitan antara tidur dan kesehatan otak ini sangat-sangat penting dan sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin disampaikan
closing statementnya dulu, Dok. Iya, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita perlu menjaga kesehatan tidur kita dengan baik sehingga kita bisa memaintain kesehatan otak dengan paripurna, di mana kita belajar untuk memenuhi sleep hygiene sehingga kita bisa selalu beratensi yang baik, memelihara semua fungsi kognitif kita dengan baik setiap harinya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi dapat juga saya rangkum sebenarnya Dok, ya, bagi nyamuk beleleng sebenarnya adalah tidur yang cukup itu merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Ya, jadi nyamuk beleleng jika ingin kesehatan fisik dan mental kita baik, tentu kita harus menyediakan ruang tidur yang cukup. Self healing kita harus main, dan jangan lupa tidur yang cukup, tidur yang berkualitas ini adalah investasi kita dalam menjaga kesehatan. Kunci dalam menjaga kesehatan. Ya. Iya, betul sekali. Dan terakhir Dokter, saya ucapkan kepada nyamuk beleleng terima kasih yang sudah mendengarkan dan bergabung dalam live podcast kita hari ini, dan juga kepada Bu Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih nyamuk beleleng. Di sela-sela kesibukan beliau untuk memberikan informasi dan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan harapan kami, Dokter, podcast kita ini dapat memberikan manfaat yang bagus bagi kita dan tentunya bagi nyamuk beleleng. Ya, semoga bermanfaat ya Kak ya. Oke, akhir kata saya Eka Subiarta, host podcast kita siang ini pamit undur, dan saya ucapkan selamat siang, tetap sehat dan tetap kuat dan selalu sehat bersama RSUD Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Pertama di Indonesia.